Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, anak-anak juga. Hi guys, you're sleepy because many pillow there? No. Bapak Ibu dan saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini mungkin menjadi pertanyaan bagi kita, ini ngapain ini datang ke sini dengan dekorasi yang begitu bagus, kemudian musik yang juga menarik. Untuk apa? Mungkin satu pertanyaan bagi kita dalam konteks praise and worship. Saya mungkin sharing saja tentang beberapa hal tentang praise and worship. Kita sudah beribadah, kita ada doa malam ya, doa Kamis itu juga, jemaat berdoa, ibadah juga, tapi hari ini juga dengan praise and worship. Doa, praise and worship itu adalah tiang-tiang gereja. Gereja yang tidak berdoa tidak akan menjadi gereja yang menghadirkan Allah di tengah-tengah kehidupan. Tapi gereja yang tidak memuji dan memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan juga adalah gereja yang hanya berada pada tataran keduniawian dalam arti organisasi. Terus untuk apa praise and worship? Untuk apa kita datang memuji dan menyembah Tuhan? Saya hanya ingin cerita satu hal tentang dua orang yang memberitakan Injil, tapi kemudian tiba-tiba mereka ditangkap karena dianggap memberitakan Injil pada waktu itu, dan kemudian ada yang tidak suka, kemudian mereka dibawa ke pengadilan, kemudian ditangkap, dan kemudian diputuskan untuk masuk penjara. Yang saudara tahu apa yang terjadi di penjara? Mereka dikatakan memuji Tuhan melalui nyanyian. Dan apa yang terjadi ketika nyanyian dan pujian itu disampaikan? Terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan kemudian rebahlah atau runtuhlah dan terbukalah semua apa yang ada di penjara itu. Dan kemudian kepala penjara itu mengatakan, apa yang terjadi? Aku bakalan ditangkap ini karena semua orang yang di penjara akan lari. Tapi dua orang ini mengatakan kepada kepala penjara itu, tidak, kami tetap ada di sini. Dan apa yang terjadi? Kepala penjaranya mengatakan, apa yang harus aku lakukan? Dua orang ini mengatakan, percayalah kepada Kristus. Siapa mereka? Paulus dan Silas. Mereka menyanyikan pujian. Kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul pasal 16, menyanyikan pujian, kemudian terjadilah gempa bumi dan kemudian meluluh lantakkan itu, dan tidak terjadi apa-apa kepada mereka, tetapi penjara itu terbuka. Praise and worship di dalam pujian bicara tentang apa? Kuasa. Saya mau mengatakan kepada kita bahwa apa yang sudah kita lakukan, pujian itu bukan hanya bicara tentang bagaimana kita menyanyi. Saudara, kita bisa punya pemain musik banyak, kita punya penyanyi-penyanyi yang bagus. Tapi apakah nyanyian itu memiliki kuasa? Itu yang penting. Karena apa? Pujian dan penyembahan itu bicara tentang bagaimana kuasa itu memberikan yang terbaik bagi kita. Saya mengajak kita hari ini, saudara mungkin bertanya, untuk apa di sini? Kita mau bahwa doa dan penyembahan, pujian kepada Tuhan itu juga memiliki kuasa. Kemudian kita lihat juga ketika orang bertanya, untuk apa pujian dan penyembahan? Hal yang kedua yang saya ingin katakan adalah bahwa kalau saudara membaca Ibrani pasal yang ke-13 ayat 15, saudara perhatikan, demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saudara perhatikan, pujian dan penyembahan dalam arti nyanyian itu bukan hanya sebuah kata-kata yang diungkapkan oleh bibir kita, tetapi yang firman Tuhan katakan di sini adalah korban syukur. Saudara lihat ya, ada kuasa, ada korban syukur. Saudara, waktu saya baca ini saya teringat akan Kain dan Habel. Apa yang mereka lakukan?
Mereka membawa korban syukurnya di hadapan Tuhan. Tapi Kain tidak diterima oleh Allah, Habel diterima oleh Allah. Ini bicara soal persembahan yang diterima oleh Allah. Saya mau mengatakan kepada kita bahwa jemaat Immanuel, mari kita memberikan ucapan bibir kita melalui pujian yang merupakan korban syukur kita. Saudara jangan hanya bicara tentang korban syukur, saudara berapa bawa ke persembahan dan sebagainya. Saudara telah menyanyi satu pujian ini hari ini, malam ini merupakan korban syukur kepada Tuhan. Dan itu akan memberi kuasa dalam pelayanan gereja Tuhan. Dan ini menjadi penting bagi kita. Mungkin kita tidak menyanyikan dalam arti sesuatu yang yang hebat, yang luar biasa. Tapi saya melihat dalam kelompok yang seperti ini, saya merasakan secara pribadi bagaimana kuasa dan korban syukur itu dinaikkan kepada Tuhan. Saya mau mengatakan, mari setiap kita jemaat keluarga hari ini, kita banyak punya talenta, sense musik keluarga kita ini luar biasa rupanya. Tapi jangan jadikan sense musik yang kita punya itu hanya menjadi korban syukur yang melenceng seperti Kain, atau yang tidak memiliki kuasa, tetapi jadikan itu menjadi korban syukur yang luar biasa di hadapan Tuhan. Pemazmur menutup seluruh kitabnya dalam Mazmur 150 ayat 6. Saudara, mari kita baca yang bawa Alkitab. Mazmur 150 ayat ke-6 itu menutup kitab Mazmur dengan kalimat yang luar biasa. Apa itu? Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Saudara lihat, kitab Mazmur 150 pasal ditutup dengan satu kalimat, satu paragraf yang sangat luar biasa. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Siapa yang bernafas di muka bumi ini? Siapa yang bernafas di muka bumi ini? Manusia? Siapa lagi? Animal? Siapa lagi? Tumbuh-tumbuhan. Saya cuma mau mengatakan demikian. Kalau saudara saya tidak memuji Tuhan, saya tidak mau katakan begitu, tapi siapa yang akan memuji Tuhan? Kalau saudara saya tidak memuji Tuhan, siapa yang akan memuji Tuhan? Itu binatang-binatang akan memuji Tuhan. Itu pohon-pohon akan memuji Tuhan. Terus apalah arti hidup kita yang bernafas ini? Saya mau mengatakan, jangan kita lebih rendah dari pohon-pohon, jangan kita lebih rendah dari binatang-binatang, karena kita tidak memuji Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, semua yang bernafas, jagat raya ini yang bernafas ini. Saudara jangan bilang tumbuhan itu tidak bernafas ya. Ada satu orang, saya lupa namanya, saya baru teringat sekarang, seorang suci Santo. Dia berdoa, saya pernah bawakan doanya. Ignatius siapa? Dia adalah tokoh yang memperkenalkan bagaimana berbicara kepada hewan, berbicara kepada tumbuh-tumbuhan. Karena ketika orang bicara, saudara, kita di sini di Amerika bicara dengan anjing, ya, iya, dengan, iya. Artinya apa? Tuhan menciptakan yang bernafas itu ternyata, kalau dengan binatang, ibu saya katanya dengan bunga-bunga, dengan tumbuh-tumbuhan. Ada seorang santo, saya lupa namanya, itu dia berbicara dengan bunga, dengan binatang dan sebagainya, karena dia tahu bahwa dia ingin mengajak semua yang bernafas memuji Tuhan. Saya mau jadikan kita semua, bukan saya, tapi Tuhan mau pasti jadikan kita sekarang menjadi jemaat-jemaat, keluarga-keluarga, pribadi-pribadi yang bukan hanya membawa persembahan berupa
uang, barang, dan sebagainya ke gereja ini. Tapi firman Tuhan dalam Ibrani tadi dikatakan apa? Bibir kita yang memujikan Tuhan itu adalah persembahan syukur pada Tuhan. Dan hari ini saudara sebagai pribadi-pribadi yang hidup, yang bernafas bersama seluruh alam ciptaan Tuhan juga memuji Tuhan. Oleh sebab itu, tidak usah malu-malu ekspresinya begitu ya. Kita kan Presbyterian, jadi menyanyinya harus, tangannya harus anu. Tapi tidak usah juga harus menjadi apa namanya, jadi aneh begitu ya. Tapi Bulia tadi sudah mengatakan bagaimana ekspresi pujian kepada Tuhan itu adalah satu bagian yang penting. Mungkin saya hanya menyanyi dengan hal yang tenang, yang biasa, tetapi itulah bagian dari ekspresi kita pada Tuhan. Karena yang paling penting adalah bagaimana saya menjadikan pujian itu sebagai kuasa yang benar di hadapan Tuhan, tapi juga menjadi persembahan yang hidup, karena kita semua yang bernafas memuji Tuhan. Selamat menjadi keluarga-keluarga, pribadi-pribadi yang menyembah dan memuji Tuhan pada hari ini. Jadikan hidup kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Amin. Kita berdiri, kita nyanyi satu lagu.